Udah siap nih? Mau ngapain? Mulai kita. Mau ngapain? Ini udah siap gua. Ngapain? Stand up. Hai fans, balik lagi di Ngabuburit at Home. Masih bersama gua Rije. Dan saya Lydia. Dan kita udah hampir sebulan nih. Udah Dikit mau lagi kelar udah malah. lebaran. Besok ya. Iya pokoknya. Iya udah mau kelar kita. udah nemenin ngabuburit terus. Iya, kasih insight-insight terus. Yoi, kita membawakan materi-materi yang selalu seru seputar teknologi dan smartphone. Tapi kayaknya di ending kita emang harus hadirin komedi sih. Kenapa emang? Pengen tahu, pengen ketawa aja menyambut hari raya coy, harus dengan bersuka hati. Iya benar. Berarti tamu yang selanjutnya harus lucu. Iya harus. Beban sih kayak buat tamunya. Tamunya pasti sebel mendengar beban ini. Ya sudah. Kalau begitu. Saya tinggiin dulu mic-nya karena dia seorang stand up comedian. Oh. Lalu kita akan panggil. Ya silakan masuk, Mas. Beneran harus berdiri? Iya, kan lu stand up comedian. Duduk juga stand up comedian? Oh, masa? Ada kalanya duduk kok, sumpah. Kalau lagi ngapain? Kalau lagi perform lu berdiri atau duduk? Kalau lagi perform berdiri, tapi kalau naik mobil kan duduk. Lah kan ini lagi ditonton. Itu cuman video biasa kan podcast gini kan duduk bisa ya. Sumpah. Iya. Udah. Selamat datang. Halo Karigen. Halo. Wah, Kan main. akhirnya diundang juga ke sini. Apaan, Bang? Nonton mulu ini. Oh iya. Nonton iya. mulu iya. Itu kapan bisa diundang nih di situ? Gua tes deh. Akhirnya. Sebelumnya emang tamunya siapa? Udah enggak usah dites. Enggak usah dites, udah langsung aja. Oke. Om Leo. Iya, Oh iya benar. Nonton. Om Leo. Keren. Kayak selalu nonton gua. Oke. Oke, kita mau bahas apa nih hari ini? Kita mau bahas putar stand up. Stand up aja atau apa ya, dunia Kita mau bahas komedi. politik dalam stand up. Selebriti kan? Dunia selebriti kan? Emang Oh lu iya, ngerti? lekat memang dengan Anda. Gua kan kayak udah Facebookers gitu-gitu udah bisa dibilang Ya. udah lingkungannya emang udah lingkungan. Iya, Bang. Yes. Yeah. Apa kalau gue pegang aja kali ya? Ya, terserah. Bisa pakai inian ya. Topik pertama pengen gue reveal tuh, kalau bukan soal marah-marah, Iya. apa sih yang pengen lu sampein ke orang-orang? Sebenarnya yang pengen lu ajak, misalnya lu lagi diundang ngobrol, lu lagi di sebuah acara. Ini nih yang seru. Sebenarnya gue tuh kepengen nunjukin kalau gue tuh justru nggak seperti itu gitu. Karena banyak orang kayak gue habis off air gitu ya. Terus selesai off air terus orang minta foto atau apa segala macem. Terus gue kayak ngeladenin, terus gue biasa aja gitu. Terus dia kaget sendiri gitu. Nih Bang, aslinya Kalau kalem sih. baik gitu ya gitu. Kok aslinya nggak kayak di panggung? Ya masa iya gue kan di panggung karena dibayar. Gue bilang di bawah gue biasa aja. Nah ini kayak di panggung nih Bang. Ya enggak, maksudnya udah biasa aja. Gue mah emang orangnya biasa. Gue bilang gitu, santai. Gue bilang gitu. Terus mereka kayak kaget gitu. Oh iya Bang, thank you Bang, gitu. Itu sih sebenarnya gue tuh sebenarnya. Dan gue nggak tahu ya kenapa tiba-tiba orang bilang gue marah-marah. Padahal gue nggak marah-marah gitu. Gue tuh cuman ngomong, cuman kayak penuh penekanan gitu kayak ngomongnya agak semangat aja gitu. Sebenarnya gitu sih. Iya, tapi apa yang pengen lu bahas atau lu sampein gitu? Karena orang nyari lu biasanya kayak tadi nih gue sempat ngeliat dikit, wah undang Rigen berarti bakal marah-marah dong gitu. Nah, kalau bukan soal marah-marah, kalau orang menyaksikan lu atau nonton lu itu nggak akan ada marah-marah, apa yang mau lu buat? apa ya? Ini sih gue pengen. Ini yang gue buat atau apa yang pengen gue ceritain? Aja ceritakan juga kan, itu kan materi. Ya paling yang pengen gue ceritain ya kayak dulunya gue gitu. Gue tuh ngapain gimana gitu. Soalnya kan gue waktu gue tinggal sebelum ke Jakarta, gue kan di Bima ya. Di Bima tuh. Bima tuh mana ya? NTB. Oh, oke. Nusa Tenggara Bima. Nusa Tenggara Barat. Bercanda ya. Iya. Nusa Tenggara Barat ya. Iya. Dulu tuh gue kayak tinggal di Bima tuh kayak kerjaannya tuh malah pacuan kuda gitu. Gue tuh kayak ngelatih kuda, mandiin kuda. Justru gue tuh kayak emang orang yang kerjanya tuh
kerjanya lapangan banget lah bisa dibilang. Ngurus kuda, sabit rumput gitu-gitu, ngasih makan kuda. Dan itu cerita-cerita yang menarik buat di-share ya. Sebenarnya iya, cuman orang nggak ada yang ini. Kayak di podcastnya Deddy, tau kan? Deddy gua Dukun. Deddy Corbuzier. Tau kan Deddy Corbuzier? Iya. Nah itu kan ada tuh dia yang gue cerita kalau gue pernah dilempar golok. Gue bilang, gue pernah dilempar golok sama bokap gue. Itu gara-gara gue kagak ngurus kuda gitu. Om Deddy tuh kagak ngulik di situ, yang itu yang gue gedek tuh sama dia tuh. Kalau badannya agak kecil dikit aja bener dah gue. Iya, cuman itu tuh gue tuh dulu kan ngurus kuda, suka motongin rumput segala macem, terus kayak gue tuh tahu bahkan pijitin kuda, doa buat kuda. Serius? Ada doanya. Kalau mijitin gue tahu, gue sempet tahu ada cara mijitin supaya dia ototnya bagus gitu buat. Gue tuh ada doanya kayak misalnya sebelum kuda lari tuh gue doain apa di kupingnya gitu-gitu ada gue dulu. Berarti lu emang kayak lu tumbuh di sana dan ngebawa itu sampai sini sampai sekarang. Iya, ya? di sana. Boleh lah kita cerita soalnya gue juga percaya apa tadi? Makanya gue tuh punya jiwa kompetitif itu kayaknya emang lahir dari pacuan kuda tuh. Wah gila gue pacuan kuda biasa terpacu. Iya makanya pas di stand up tuh mental gue kayak wah ini mah bisa lah gue gitu. Udah biasa gue nih ikut pacuan kuda yang lebih parah gue bilang kayak gitu. Wah kalau pacuan kuda kan kayak begadang, belum lagi kalau di daerah itu ya. Kayak trek-trekan gak sih? Iya kayak trek-trekan. Ada nyeting. Ada nyetingnya asli, ada nyetingnya terus ada adu-adu dukun. Jadi kita nih yang ngejagain. Misalnya ada pacuan nih seminggu tuh nggak tidur. Iya. Iya. Paling kita baru bisa tidur itu sore pas kudanya selesai lari. Pas kudanya dimandiin. Jadi kita yang punya pengurusnya tuh gantian. Lu mandiin ya, gue tidur dulu nih bentar gitu. 2 jam, sejam, 2 jam. Lu apanya sih, jokinya? Bukan, gue kayak yang ngurusnya aja. Mekaniknya? Ya, gue kayak sejenis mekaniknya gitu. Gue tuh sampai belajar sama orang Sumbawa dulu. Kayak doanya, cara mijitnya, jamunya, terus obat buat mijitnya tuh ada obat, ada ramuan gitu, ada herbalnya gitu. Tuh gue belajar sampai segitu ya dulu tuh. Pacuan kuda. Keren. Berantemnya di pacuan. Oke. Itu yang ngebawa lu akhirnya punya jiwa kompetitif. Iya. Dan akhirnya lu start masuk ke stand up, ikut Suci keempat. Suci 5. Suci 5. Lu pemenang ya kan, juara 1? Juara gue, the winners. Keren. Dapat mobil gue. Iya, percaya kok gue. Tenang, gak usah ada defense gitu. Tahu percaya lu menang. Bentar. Gue cuma sombong. Nih kan kita sebenarnya selama beberapa hari terakhir ini, selama bulan Ramadan, kita tuh ngebahas seputar teknologi sebenarnya, khususnya smartphone. Kayak kita coba gali, sebenarnya kita ngundang beberapa bintang tamu gitu. Mereka tuh bekerja, misalnya bergerak di bidang apa, terus gimana sih mereka memanfaatkan teknologi untuk maksimalin. Gitu. Lu termasuk orang yang bikin konten nggak? Tar dulu. Oh, belum. Nah terus yang gue pengen tanyain sama lu ya, bisa nggak sih smartphone buat kuda gitu, ngurusin kuda? Aduh. Ya bisa aja sih. Gimana? Ya buat maksimalin itu. Buat maksimalin banyak, bisa kayak stopwatch-nya buat pas latihan. Iya latihan. Terus juga bisa kayak alarm waktu nih. Kita kapan kasih makan, kapan kita mijitin, kapan kita mandiin, kayak gitu-gitu. Buat dokumentasi perkembangan otot. Iya. Kalau kamera lu nggak bagus seperti kamera Oppo gua, asik. Dia nggak bisa lihat perbedaan otot minggu lalu sama minggu sekarang karena nggak tajam kameranya. Iya. Bisa. Bahkan katanya Oppo itu bisa langsung menebak berat badan. Enggak segitunya, enggak segitunya, Pak. Enggak segitu. Lu pasti ngomong kayak gitu gara-gara kemarin ditawarin handphone sama Om Deddy kan? Iya, gue dibilang nih. Terus dia ngasih lihat tuh handphone ini, lu mending beli kayak gini nih. Gue kan emang kebetulan lagi nyari Android. Nah, lu beli kayak gini. Ntar gue kasih orang yang ininya. Ntar lu tinggal ngomong nih sama dia. Akhirnya ngobrol tuh gue. Jadi gue ngambil. Lah, ini kan gue nih. Ini baru. Kita mau ngejual ini sama lu. Ya bagusan punya dia. Ini lebih mahal tapi ini. Ya ini emang gak semahal itu sih, tapi kita emang pengen ngejual ini sama lu dari orang Opponya. Iya. Udah nggak apa-apa, itu juga ntar buat gue sini. Tapi gue lagi BO lagi, lu mau beli punya gue juga. Barter aja gimana? Apa? Barter aja lu. Ya udah lu nambah cepet dah. Itu ke gua. Rugi gua. Masa sih? Iya, ini kan yang di bawahnya, tipe di bawahnya. Tapi kan ini emang dari Opponya manggil lu karena lu mau beli HP kan? Iya, gua udah ngambil yang ini.
Lah tapi kan lu mau beli HP Gen kata Om Deddy. Iya, gue udah beli, gue udah ngambil yang ini, gue udah. Ya terus gue ngomong sama orang Opponya gimana dong kalau kagak kejual ini satu? Lu jual di Perum, ada di Perum kalau mau batangan gitu. Kagak bisa Gen. Apaan? Ini emang dikhususin bakal dijual ke lu doang. Ya udah sini gue bayarin dah, nggak apa-apa gue. Ya kalau misalnya lu ada gue mah kalau handphone Oppo punya sampai 5 juga nggak masalah gue. Tapi Gen, tar dulu. Enggak, nih gini barter, lu nambah cepet. Enggak, ya udahlah nih biar nggak kepanjangan. Lu berdua HP canggih-canggih nih. Lu bisa makainya enggak? Ya, gue mah anaknya gadget mania gue. Mantap. Mantap. Kok gadget Enggak, mania? gue serius Mantap. nanya nih. Gue serius nanya. Iya. Lu abis beli HP baru. Lu beli karena tadi lu bilang layarnya Layarnya kayak bagus, kan nonton bioskop, Nah. ya kan OLED. Terus Sama bisa buat main game. iya, terus kameranya bagus, tajam. Iya. Lu tahu cara maksimalinnya nggak? Gue tes nih sekarang. Cara maksimalin. Lu termasuk orang yang bikin konten nggak? Ya bikin sih, cuman nggak giat banget lah gitu. Apa biasanya lu bikin? Ya paling video apa gitu, Nah, lu? video. Pakai kamera handphone atau pakai kamera apa? Kamera handphone biasa ya, kamera handphone. Lu tahu nggak kamera handphone lu ini? Coba gue cek dulu. Kagak tahu sih Regen, orang baru beli tuh dia. Makanya Tahu nggak mendingan kalau pakai kamera ini. ini bisa ada settingan cara nyetingnya, tahu nggak? Nyeting Buat biar maksimal performanya. nggak tahu ini udah maksimal. Lu biasanya menurut gua. gimana? Biasanya Ya kayak udah gini terus kalau video lu pencet video. pencet video. Nah tuh, ya ini aja udah kelihatan ada benda yang nggak gue lihat. Secara mata ini nggak kelihatan karena pakai HP ini kelihatan emang. Enggak, justru nih kalau Gimana misalnya caranya? lu punya HP bagus, lu harus bisa maksimalin fitur-fiturnya. Di sini itu ada fitur tuh, ada expert, ada slow mo, lu bisa slow mo kalau pengen bikin gerakan-gerakan lambat. Oh. FPS-nya tinggi, bisa time lapse, tau gak time lapse? Oh ini slow Lu mo ngerekam 1 jam jadi cuma 2 detik misalnya, tapi yang cucut. Oh ya Bisa kayak yang gitu-gitu. jalanan-jalanan Ya. gitu ya. Lu bisa expert mode, lu bisa atur keterangan cahayanya, ISO-nya, lu bisa atur speed-nya, lu bisa atur white balance-nya, lu bisa atur zoom-nya. Bahkan lu bisa atur aperture-nya. Aperture tuh kayak lu pengen bokeh, pengen ngeblur belakangnya tuh. Nah, ntar dulu. Itu kan si Regen belum tahu nih. Mending dibarter aja pakai yang ini dulu. Yang itu lu jual ke gua. Ntar dia belajar aja, Belajaran, gua belajar aja dia ini. pasti bisa Nah, lu maksimalin. belajar pakai ini dulu, Gen. Nah, Dia juga bagus. kita cerita dulu nih soal apa namanya, lu gimana ya biar halus nyampeinnya? Gimana? Kayak lu datang ke industri ini, Ya. ke penyebutannya apa ya? Di dunia hiburan lah ya. Dunia hiburan di mana semua orang itu sekarang udah nikmatinnya dari handphone, dari apa segala macem. Lu datang kan cuma, gue gak bisa bilang cuma juga sih, lu datang dengan materi yang ada di kepala lu. Tadi lu tumbuh besar di Bima, lu punya cerita-cerita menarik mungkin dari sana yang lu sampein gitu. Terus lu translate di sini, lu ada kesulitan gak sih untuk membuat materi yang tadi gue bilang? Mungkin lu nggak cuman berdiri sebagai stand up ya, lu nggak cuman berdiri di atas panggung nih, lu bisa juga nyampein lewat sosmed lu, lewat apa lu, gitu-gitu. Gimana? Enggak nangkep gua. Panjang loh Gen, gue ngomong Iya. Gua maksudnya capek lo gue nih, gue yang kesel. pelan-pelan makanya. Emang harus ada dikorbanin nih, kalau nggak gue yang marah, lu yang marah. Gimana? Jadi Gini. gua datang, Kan gue tadi di awal nanya nih, lu Iya. kalau nggak dibikin marah-marah, lu pengen cerita soal apa? Iya. Lu bilang tadi lu pengen cerita soal pengalaman hidup gua. Iya. Makanya tadi gue ngulik pengalaman hidup lu yang dari Bima, lu datang ke industri hiburan ini di Jakarta, lu jadi stand up komedian, lu berhasil menang karena jiwa kompetitif lu tadi di Iya. pacuan kuda. Setelah itu lu kan harus survive di dunia hiburan ini kan. Dan ya dunia hiburannya nggak cuma di TV, nggak cuma di acara stand up lu di TV. Oh iya. Mungkin lu harus off air, mungkin lu harus gimana dan lu harus maintain maintain medium yang lu punya gitu. Ada sosmed lu, ada apa lu ada kesulitan gak sih di situ? Itu gua Dengan pengalaman yang tadi lu di Bima ya. jujur aja kalau kesulitan buat media sosial gua yang sulitan gua. Serius. Serius gua nggak bisa gua. Makanya jelek banget inian gua kayak tampilan Instagram itu ada yang Kan banyak orang yang sengaja dijelek-jelekin. mukanya di zoom cuman berantakan gitu. Ada yang emang jelek
cuman emang Kontennya menarik lucu gitu menarik engagement buat ya ada yang buat ngebully dia gitu, ada yang emang buat komen wah apaan sih ini orang gitu, ada yang kayak gitu, kayak contoh Arif Alfiansah gitu kan, dia nyanyi dengan suara jelek itu kan juga narik tuh gitu ya. Gue tuh tapi nggak bisa gitu bikin apa nih ya di media sosial gue buat narik perhatian gitu, buat mempertahankan penonton, soalnya gue followersnya dikit, nggak sebanyak kayak teman-teman komika yang lain. Padahal lu juara 1 loh. Gak tahu makanya gue juga bingung kenapa followers gue dikit ya. Tapi seenggaknya udah centrang sih, udah ini verified. Wede. Lu mau sombong ceritanya Gen? Gak mau sombong nggak bagus sombong bulan puasa nih. Iya benar. Tapi keluar bulan puasa boleh. Iya tapi itu gue nggak bisa, gue kalau untuk media sosial gue justru susah gitu buat maintain gitu ya. Itu susah ampun gue bener dah. Yang selama ini udah lu coba apa? Lu begitu keluar dari Suci, udah lulus di juara 1, itu tahun berapa sih? 2015. 2015, apa yang lu lakukan? Dulu tuh gue sempet nyoba kayak ini dibikin bingkai-bingkai. Jadi kayak fotonya kecil terus pinggirannya putih-putih gitu. Oh, biar rapi ya. Biar rapi. Cuman bertahan 6 foto. Habis itu iya, masuk ini buzzer langsung hancur semuanya. Masuk buzzer terus ya Mbak ini nggak boleh nggak bisa Gen, harus ini ya udah dah hancur gitu. Padahal udah mulai rapiin. Udah mulai rapi, udah ada 6 foto tuh. Set, wah 3 kan, wah keren banget. Tapi kan nggak berhenti cuma di tampilan, bisa jadi isinya yang lu kulik. Nah, ya isinya juga itu tuh, isinya juga gue tuh nggak bisa ngedit juga nggak jago lah ngedit video gitu. Dan kayaknya walaupun gue edit bagus, masa yang gue buat sekarang ini bukan yang pengen ngeliat gue begitu gitu. Pengen ngeliat lu, gue ya udah dengan konten gue gitu, dengan gue marah-marah gitu. Tapi kan lu marah-marah baru-baru ini, nggak dari 2015 itu. Gue marah-marah sebenarnya 2015. Panji itu capek banget lu marah-marah dari 2015. Sempet vakum di marah-marah agak 2 tahun gitu. Oh iya. Sempet vakum di bidang marah-marah. Sempet lembut gitu. Gua 2015 itu Panji tuh udah memperkenalkan gue ya di panggung tuh. Komika yang satu ini tuh suka marah-marah. Gitu. Komika yang satu ini suka marah-marah setiap present gue di Suci 5. Nah, itu sebenarnya udah ada tuh, cuman baru bener-bener ke up-nya itu pas gara-gara gue ke Belanda. Tur sama Panji ke Belanda ke Jerman tuh sama dia tuh. Di situ baru tuh gara-gara dia bikin dia eksploitasi gue habis-habisan tuh kan. Udah kayak Gempi gue di sama, iya di tiap ini video tiap ini video. Tapi kan dia cuma nawarin bangku, Gen. Ya masalahnya gue kagak pengen beli bangku. Ngapain gue kesono beli bangku? Aneh juga orang, apa oleh-olehnya dari Belanda, bangku, ya ampun, kayak di Jepara nggak ada loh, di Jepara juga ada. Ya bukan gitu kan, kadang tuh ya kali aja yang di Belanda bagus kan, kalau dibawa ke Indonesia. Kagak ada yang bagus di Belanda juga. Lu sombong Gen. Bukan sombong, sama aja di Belanda juga kursinya kayak gitu-gitu juga. Orang ini apa namanya IKEA-nya di sono juga ini kok made in Jepara bangkunya. Dibeli di sini kayaknya mah. Ada ukiran-ukirannya gitu. Kalau ukirannya sejarah Belanda gimana, Gen? Ukiran sejarah penting Belanda. Dong buat lo. Ya panjang 350 tahun. Kalau sejarah Belanda diukir, itu mah bisa duduk orang dari mana ke mana itu. Aduh, bisa yang lain gak usah ngomongin kursi. Gue nih agak trauma Oke. Apa-apa kursi. Enggak kan, gue cuman pengen tahu sejarahnya. tadi, perjalanan kursi. Bukan perjalanan dianya. Kursi. Perjalanan dia dari 2015 sampai sekarang. Kan gue pikir tadinya startnya tuh nggak langsung dari lu selesai Suci terus langsung lu menemukan Regen yang marah-marah. Enggak. Lu mungkin mau mencoba explore banyak cara lah konten-konten yang lu buat. Iya, gue tuh bahkan sempet kayak abis juara nih, terus gue kayak nonton ini juara-juara Suci nih, Rian Andriadi. Oh itu lu nggak langsung menikmati kejuaraan? By the way, senior lo abis gini loh di sini loh, Rian Andriadi. Iya. Oh iya tuh. Dia sih bilang katanya Rigen tuh lucu loh, ada beban loh, juara stand up. Ya iyalah, juara-juara tuh emang satu alma mater ya, apalagi satu alma mater tuh gokil-gokil dah, abang-abangan Euk tuh. Iya, abang-abangan Euk. Tapi bener, Rian itu adalah salah satu kiblat gue di stand up comedy. Lu berarti abis ini mau jadi ilustrator? Enggak gitu dong. Karena dia setelah
Berhasil Stand itu up dia jadi ilustrator. Dia sekolah di US. Sebenarnya nggak begitu sih, nggak dari stand up-nya bukan dari dari stand up-nya. ilustratornya gitu. Dari stand up-nya tuh gue tuh bener-bener ngelihatnya dia tuh kiblat gue. Soalnya dia storytelling, bukan storytelling, dia observasi dari hal-hal kecil. Iya, Terus jadi panjang, jadi kayak jadi penting, hal yang nggak penting jadi penting gitu. Ketika dia ada materinya yang bikin gue sampai geleng-geleng tuh yang ini. Korek, masalah korek. Kenapa coba? Dia bilang pokoknya dia bilang, lu bayangin gak sih kalau misalnya ada orang mau ngerokok terus dia modal rokok tapi nggak punya korek, tapi minjem sama orang korek tapi orangnya nggak ngasih, boleh pinjam korek mas? Nggak boleh gitu. Beatnya begitu. Iya Gue sih. tuh cuma balas begitu doang, gue langsung langsung ketawa gue langsung kayak karena, gitu doang. karena hampir tidak mungkin terjadi. Karena hampir tidak mungkin terjadi. Nggak pernah orang, mas boleh pinjam korek? Oh iya, pasti begitu. Iya. Nggak pernah ada, mas boleh pinjam korek? Enggak. Kayak gitu. Tuh gua, lucu banget tuh orang tuh, gue bilang. Itu 2000 materi dia tahun berapa? 2012 kayaknya tuh materi dia tuh. Waktu itu. Terus gue liat, wah gila nih orang keren banget, gue bilang. Terus gue mencoba tuh bikin materi-materi dengan Nyambung ke fase setelah si 2015 tadi abis lu jadi juara. Iya. Tadi lu sempat mention lu nggak langsung menikmati Iya, kejuaraan lu, tapi lu malah mikir. Iya, karena gue shock beneran jadi juara. Kenapa? Tuh. Karena gue Nggak expect benar jadi juara. Gue tuh salah satu orang di Suci yang bertahannya tuh untung-untungan. Karena gue juga jujur aja ya, gue pakai strategi ya. Gue kan pakai strategi gitu. Jadi gue selama di Suci tuh gue ngeliat nih lawan gue. Jadi kan setiap malam tuh kalau di stand up itu malam sebelum kita show Doa itu bersama kayaknya katanya. Apa? Doa bersama. Iya, itu juga. Iya itu juga. Keliling Monas 7 kali gitu. Oh gitu. Iya, enggak ada gini, ada open mic namanya. Open mic. mic Ngetes itu materi jadi ya? ngetes materi. Jadi semua peserta itu ngetes materi. Nah, di situ gue tuh selalu menilai lawan gue. Lu pontenin gitu kan? Iya, bukan di ponten. Enggak di ponten gue. Kan menilai kan? Ya Allah, Lydia lu nih sama aja. Enggak dinilai itu maksudnya. Gue lihat nih, oh ini bisa di bawah gue nih. Oh ini di atas gue nih gitu. Jadi gue selalu itu. Jadi yang gue pakai adalah dari waktu 16 besar itu gue selalu nilai siapa yang keluar minggu ini, siapa yang keluar besok nih di open mic. Gue lihat, nah kayaknya masih ada sini. Materi gue masih aman nih. Gitu. Oh, lu ngukur materi lu nih bisa ngelawanin dia nggak ya gitu? Iya, gue selalu ngukur gitu. Terus di berapa besar? Oh ini. Dan gue tuh selalu tahu nih minggu ini yang keluar siapa, minggu ini yang keluar siapa, minggu ini yang Lu keluar siapa. ngeramal Gen? Bukan ngeramal, gue nih apa namanya? Kan lu bilang lu selalu tahu. Jadi gue nih sebenarnya dukun ya. Iya, Ya gimana Gen, kan gue coba menangkap apa yang lu sampaikan. Bukan, jadi gue kayak nebak-nebak gitu nih. Jadi gue nebak, oh si ini keluar minggu ini. Terus sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya minggu ini gue nih. Ada momennya gitu. Itu berapa besar tuh? Itu pas yang akhirnya keluar si Wira 9 kalau nggak salah. Oh, udah jauh dong. Pas keluar Wira tuh gue udah deg-degan Sama satu Tapi udah jauh dong. Udah jauh, emang gue udah mikir tuh. Lu enggak. Tapi pas Wira yang keluar lu kayak sedih, terus habis itu lu kayak yes gitu nggak? Enggak, langsung syukur gue gitu si Wiranya. Ya sedih lah, maksudnya gue langsung yes gitu. Tapi habis itu lu yang gitu nggak? Enggak, gue kayak tetap sedih. Ada kan juga ada kamera soalnya. Ya tuh gue pas Wira itu gue, wah nih gue yang keluar nih kayak minggu ini nih, gimana caranya? Akhirnya gue tuh selalu punya materi andalan. Materi andalan gue tuh selalu gue simpen buat closing. Saat Wira yang bahaya, gue bilang, wah nih Wira bisa gue nih yang keluar, siapa berarti ya? Gue harus ada di atas. Oh, gue harus ada di atas sini nih. Gitu. Akhirnya gue masukin closing gue yang udah lama nih. Gue masukin, door pecah, aman. Gue di situ kompor gas malahan. Di situ, wah gue kayak harus geber sini. Kuncian lu dipakai Kuncian gue tuh. dipakai, gitu. Kompor gas tuh kayak Masa lu udah dikasih kompor? Nilai tertinggi gua. Keren banget lah. Keren banget lah gitu. Gua dapet set Wira keluar. Terus abis itu ngerasa lagi pas 7 besar itu pas roasting Feni Rose. Wah, gimana nih gua kayaknya bakal keluar nih minggu ini nih. Ngeliat anak-anak, ngeliat dari susunannya kayaknya gua nih gitu. Wah, gua kulik lagi materi. Akhirnya ada materi andalan, gua masukin lagi. Jadi gue tuh kayak punya checkpointnya gitu. Sampai akhirnya di grand final itu gue udah nothing tulus. Cuman 2 orang teman gue ini yang masalah ternyata. Kenapa mereka masalah? Yang siapa? satu terlalu berambisi, Rahmat tuh kayak kelihatan banget tuh di final tuh kayak dia ngotot gitu. Ditambah kan emang dia tuh benar-benar banyak lah pendukungnya. Nah kalau si Indra tuh kayak menggampangkan. Karena dia di minggu sebelumnya dia itu pas 4 besar dia lolos
bikin materinya 1 malam. Nah jadi pas grand final bisa lah gue bikin materi 1 malam juga gitu. Nah akhirnya dia ngegampangin itu. Nah kalau lu? Kalau gue emang udah nothing tulus. Gue Doa pas, aja. pas final itu gue pengen ngomong apa yang pengen gue omongin selama ini. Selama di kompetisi ini. Ini gue udah terakhir nih. Gue kayaknya harus ada sesuatu nih yang gue omongin nih. Makanya udah gue tampil aja gue omongin apa yang pengen gue omongin. Gitu. Kayak masalah roasting Rahmat. Gue kan roasting Rahmat tuh. Rahmat banyak pendukungnya kesini gini. Gue roasting habis-habisan. Terus gue ngomongin masalah ucapan terima kasih gue sama komika-komika Timur, Ari Kriting, Abdur. Jadi udah gue tuh nothing tulus. Jadi gue paling santai. Gitu. Makanya gue bisa juara tuh sebenarnya bukan karena itu, tapi karena gue tenang. Gitu. Wah karena ini penampilannya tenang segala macem. Gue benar-benar gak deg-degan final. Gue deg-degan 4 besar malahan. Karena gue takut, wah 4 besar jangan sampai gue keluar nih, nanggung banget nih. Kalau keluar 4 besar nggak dapat apa-apa, cuma dapat sepeda waktu itu. Enggak beneran. Beneran, cuma dapat sepeda. Iya. Lah kan tapi kan dapat kompor gas juga sebelumnya, ada berapa kali kompor gas? Lu dapat kompor gas berapa kali? Ada 3. Cuman ya, itu dijual lumayan tahu kompor gas. Iya, cuman buat kompor gas yang pakai inian, yang tabung kecil itu, bukan yang tabung gede. Ya kan lumayan kan. Gak usah dibahas itu, cuman istilah doang. Oh istilah doang, gue kira iya. Beneran kompor gas Gen. Kagak istilah doang kompor gasnya mah gitu. Oh, Lu kan udah lumayan dijual. Gak bisa dijual. Masih aja dijual. Ya enggak Gen, gue kan gak tahu Gen, gue nanya. Menarik. Itu Gitu. tadi baru ya. Makanya jadi gue gak bisa menikmati itu, karena gue gak expect gue juara. Iya. Ntar lu Gen. Apa? Tapi ini jadi rencananya gue pengen daftar stand up comedy. Masih buka gak sih? Udah tutup. Terakhir itu di Lu sengaja ya biar gue gak menang? udah biar nggak ada lagi yang ikut stand up comedy. Banyak banget stand up comedy. Iya. Tiap Tapi tahun. kan gue mau ada Gen, aja. gue terinspirasi Gen sama lu. Nah justru itu sih tadi poinnya sih, pas dia ngomong apa namanya, udah banyak banget stand up comedy gitu. Lu merasa yang di Suci itu kan kompetisi ya, Iya. dan lu berhasil struggle di situ dengan basic pacuan kuda lu. Nah si pacuan kuda lu lagi, pacuan kuda lu itu akhirnya kan harus lu pakai lagi setelah lu menang gitu. Kompetisi yang Masa lu abis sebenarnya itu nih, macu kuda gak? di dunia mentah ini ya. kalau itu kan kelihatan Oh, ya, iya. oh lu harus nyampe ini nih juara satu nih gitu. Setelah lu juara, si juara satu ini target yang udah ditetapkan ini kan gak ada bias. Udah nggak ada. Lu harus netapin sendiri gitu. Iya. Udah nggak ada gue. Nah lu abis itu lu netapin apa? Nah setelah juara, gue tuh cuman setelah juara ya, makanya gue bilang gue nggak menikmati. Yang gue tetapin ya gue harus kayak juara-juara lainnya. Gue harus kayak Rian, gue harus kayak Babe, gue harus kayak David, gue harus kayak G yang kelas gitu. Gue berusaha kayak gitu. Malah jadi nggak diri gue. Ya itu sih. Gue makanya sempet 2016 itu makanya wah orang ngehujat gue, stand up gue nggak ada yang lucu. Karena gue mencoba berkelas gitu. Gue mencoba, wah gue harus mencoba jadi kayak senior gue nih gitu. Yeah. Gue harus stand up berdasarkan keresahan, harus begini-begini. Sehingga gue itu hilang, Rigennya itu hilang. Gitu, Rigennya hilang. Wah 2016 2017 tuh. Dia mau bilang nggak kelihatan dong. Lu mau bilang gitu lagi? Kagak Gen, kelihatan banget ini. Oh enggak. Iya tahu, gue mau nangkep kelihatan Enggak maksudnya. ya, terus Nah itu 2016 tuh gue kayak 2015 habis juara sampai 2016 tuh wah gila, kerjaan ada, cuman ya udah gitu, kerjaannya gitu doang. Tapi kalau misalkan di TV apa, wah gue sok ini, gue juara gini-gini, tapi kayak ada beban itu. Sampai akhirnya 2017 itu gue udah mulai udahlah bodo amat lah gitu. Gua Gen, tapi menurut lo ya apa yang lo harapkan terhadap industri pacuan kuda ke depan? Aduh. Tadi udah cakep banget tuh, dia cerita udah pengen sedih loh, pengen nangis loh nih orang. Udah ini gue udah mau netes air mata. Kagak buat Gen, kuping. maksud gue kan biar ada ini, lu nggak cuma stand up doang, ada ilmu yang dibawa juga gitu. Gue Maksud kalau pacuan kuda, gue pengen ada drag race-nya sih. Karena selama ini belum ada drag race. kan kasihan Gen, kuda dipacu mulu maksudnya. Melodi juga. Apa? Melodi juga dipacu mulu. Berpacu dalam melodi. Oh bukan? iya. Nggak lucu Gen. Ya makanya udah gak usah dibahas itu kuda. Udah tuh. Pokoknya tapi gitu tuh gue selama juara. Akhirnya 2017 baru gue. Ini gue kenapa ya kayak begini ya gitu. Akhirnya udah stand up tuh. Mulai dari 2017 gue. Udahlah kayaknya gue gak usah mikirin juara. Gue kayak nongkrong sama anak-anak. Ngobrol sama teman-teman komunitas. Gitu. Udah lalu mending jadi lu. Akhirnya gue kembali ke Rigen ketika sebelum audisi Suci. Rigen Macu. yang bukan Rigen yang stand up. Gak sejauh itu sih. Kan Karena kembali. gue sebelum audisi tuh komik yang lucu di panggung sama lucu di bawah Tongkrongan. gitu. Maksudnya
lucunya gue di panggung tuh sama kayak gue yang di tongkrongan gitu. Akhirnya gue mikir, akhirnya 2017 itu kembali lagi ke Regen yang sebelum audisi yang lucu di tongkrongan. Iya, yang emang udah asik berarti aja udah. Lu dulu anak nongkrong banget ya? Anak nongkrong parah gue, bro. Iya. Widih, asik. Asli gue Gue soalnya kayak gue aja kagak pernah keluar rumah maksudnya kayak kagak punya teman juga, kagak tahu gitu nongkrong orang lucu di tongkrongan kayak gimana sih Gen? Ya enggak, maksudnya kayak rame gitu, bukan lucu lah, rame kali ya, lebih kayak rame gitu, seru gitu. Jadi kita setiap nongkrong tuh bawa konfeti gitu. Konfeti apaan Gen? Yang dar biar rame. Oh gitu. Iya. Ya enggak, biar maksudnya nongkrong rame gitu, maksudnya kalau nongkrong ngobrol gitu seru gitu. Akhirnya gue mencoba kembali lagi ke Regen yang itu, ke Regen tongkrongan itu 2017. Lah berarti lu 2017 nongkrong doang dong? Enggak, kan balik ke tongkrongan. Regennya menjadi Regen versi sebelum audisi, bukan Regen Suci yang punya beban. Wah lu tuh. Oh lu stand up di tongkrongan? Enggak gitu, ya ampun, pusing bener gua. Ya gimana Gen? Ya Regen yang kembali menjadi Regen gitu. Oh, Regen yang Regen. Itu pokoknya kalau nggak salah tuh ininya titik baliknya tuh pas callback. Pas callback ada gue punya show bertiga callback, di situ gue wah ger banget lah, pecah banget tuh gue. Sampai teman-teman komik yang nonton itu neriakin Regen, kayak mereka tuh merayakan ini Regen yang gue tahu gitu. Gue parah, gue 2016 tuh bener-bener gak jelas gue stand up. Bener dah, nggak gue ngerasa gue aneh banget ya stand up, karena gue mencoba berkelas itu, mencoba pengen jadi komik-komik kayak Rian, kayak G, kayak Babe, kayak David itu. Lu jadi kehilangan Regen yang tumbuh di Bima itu ya? Iya, hilang Regen yang itu. Akhirnya udah tuh 2017 gue udah mencoba sekarang, terus 2017 tuh kan lu tanya tadi apa nih tujuan lu, goals lu 2017 2018, goals gue ya penonton ketawa gitu. Penonton pokoknya ketawa aja udah. Mau gue gimana tapi yang penting penonton ketawa. 2019 ya udah, goals gue udah keluarga sekarang. Gue terharu Gen. Gue kerjain buat keluarga. Kayak dulu tuh gue 2018 nggak mau, gue disuruh marah-marah, di gimikin gitu misalnya kayak diundang, tapi ntar marah-marah gitu. Gue nggak mau dulu. 2018 maksudnya kayak gue masih ada jiwa, masih ada idealismenya gitu. Masih nahan-nahan. Tapi kalau sekarang gue gas semuanya. Kalau ada duitnya. udah hilang, udah binar-binar, udah hilang tuh. Udah bisa gue marah-marah industri gitu, kayak lagi ketawa-ketawa terus dibajak, nah kayak gitu. Itu marah-marah industri tuh. Maksudnya gimana Gen? Misalnya lagi ketawa-ketawa terus tiba-tiba dipancing gitu. Lah, kenapa begitu? Kok gue Gen? Ya enggak, contoh. Apa sih? Maksudnya kayak gitu, misalnya gimana? Marah-marah industri nih, misalnya gue lagi ngobrol misalnya. Tapi pacuan kuda tuh gue tuh paling seneng kalau misalkan kudanya yang juara tuh. Misalnya gue lagi cerita gitu. Enggak lu nya Gen? Hah? Maksudnya? Ya Allah. Nangkep kali ya penonton Maya. Jadi gue gak usah dijelasin. Semoga. Gak apa-apa, jadi biar dia aja gak nangkep, lu aja gak. Tapi kan gue bener kan? Iya, maksudnya marah-marah industri tuh udah, marahnya tuh udah gak marah gitu. Gimana sih? Oh, jadi marahnya di industri. Iya, kayak street text nih, orang lagi cari marah industri tekstil gitu. Gitu. Jadi marah-marah dalam pabrik. dalam pabrik. Nyambungin soal tadi lu sempet bilang di 2017 lu mau punya tujuan baru nih, lu pengen balik lagi buat ngehibur orang gitu. Iya. Tapi kita ngeliat realita ya, sekarang stand up tidak sebesar dulu. Sekarang sepakat atau enggak dulu nih? Pertumbuhannya tidak sepesat dulu. Kalau pertumbuhannya iya enggak secepat dulu, tapi kalau industrinya menurut gua masih oke-oke aja sih. Menurut gua masih oke-oke, karena beberapa acara komedi tuh masih sering masukin stand up gitu, maksudnya entah dia roasting, entah dia apa, dan juga kayak gue bikin, kita ini kan punya manajemen namanya MLI, dan itu juga MLI tuh punya bikin event lah, sering bikin event gitu kan. Nah itu tuh sold out mulu, bahkan kita kemarin baru aja bikin yang online. Online gitu, online supaya kan karena lagi pandemik ini, jadi penonton bisa nonton lewat online. Itu kita tiketin, itu sold out gitu. Oh, jadi sebenarnya demand atas si stand up ini masih gede ya. Cuma gede mungkin banget. Kayak secara hype nggak kayak dulu hype gitu kedengerannya. Iya, karena mungkin
industrinya, industri TV-nya. Kompetisinya udah nggak ada. Kalau dulu tuh kan ada Suci, ada Suca gitu. Nah Suca sekarang udah vakum, nggak ada. Suci juga kemarin udah audisi, cuman sekarang gara-gara ada pandemik jadi di pending dulu. Tapi berarti kompetisinya sebenarnya ada kan? Kompetisi sebenarnya ada. Tadi gue mau daftar kata lu nggak ada. Cuman emang udah nggak ada untuk nama Lydia gitu. Karena kemarin udah ada sekitar 40 orang dan emang batas nama satu orang tuh cuma 40. Kita main game aja yuk. Ya, ntar abis main game kita lanjut bahas yang tadi ya. Gue tertarik soal si ML apa namanya tadi lu gabung manajemen itu. Oke. Ini saatnya Games Challenge. Jadi gini Gen, sebelumnya itu tamu sebelumnya tuh kita kasih game yang menarik. Gue mau nyeritain ini. Disesuaikan dengan siapa yang datang. Iya, kayak kemarin ada Pangeran Sihaan. Dia kita kasih media, game. Dia jago banget di media kan. Dia punya media podcast, dia punya media YouTube kayak gitu-gitu. Kita suruh Lu bikin stand up juga tuh Bang ya? Iya, gue tahu. Iya, kita suruh bikin judul berita. Dan ternyata jago. Jago banget. Jago, cepet Terus banget. kayak Rian Ardianti kita suruh gambar grafis. Ya, kayak gitu. Nah makanya gue akan sesuaikan si games ini dengan kemampuan yang lu punya. Jago. Iya. Kalau pacuan tenang. Bukan. Pacuan kuda kan udah pasti gue nggak bisa nyediain kudanya. Iya betul. Kalian udah pasti lu jago. Kita udah riset soalnya sebelumnya tentang lo. Mana Pak? Disiapkan Pak. Storytelling kali. Kalau gue kan jagonya stand up tuh storytelling gue. Iya. Gue tuh jago bercerita gue. Materi gue tuh kan tentang bercerita semua sih. Iya. Emang. Ini sih lebih ke storytelling ya. Yes. Gamesnya. Lu pegang dulu aja. Oke. Menceritakan Ini adalah asal muasal gelas ya. Iya dong. Bisa Ini deh. challenge-nya. Ngapain? Ini ada kacang hijau dan sumpit. Iya, tahu gue. Memindahkan kacang hijau dengan menggunakan sumpit ke situ. Apa ahlinya gue itu? Bahkan dia sendiri aja nggak sadar kemampuannya. Lu bisa tau Gen? Lu bisa, gue yakin Beden. Kayaknya di sini gue nemuin bakat. Iya. Gue baru tahu loh gue. Di tempat ini Gen. Gue baru tahu loh, serius loh. Iya, makanya kan kemarin Pangeran Sihaan. Gue orang yang menepati janji kok. Gue nggak akan berusaha bikin lu marah. Iya. Jadi gue bener-bener ngulik apa yang kira-kira kemampuan yang lu punya. Melatih yang mungkin bahkan kesabaran. lu nggak sadar. Bubur kacang hijau Madura gue ternyata. Bukan. Bukan. Apa? Ini tuh fungsinya buat melatih kesabaran. Karena gue lihat lu dimanapun marah-marah. Jadi gue disuruh Coba, sabar. iya, coba sabar. Jadi kayak Harus berapa? Semuanya. Semuanya. Ini kan cuma berapa jam doang paling. Ya kan bisa time lapse kan, gue punya mode time lapse. Tenang, kamera gue canggih. kayak kemarin nih Pangeran Sihaan kita kasih judul berita, dia bikin tuh bagus banget tau, sumpah. Iya, maksudnya kalau gitu kan mereka jadi kelihatan keren gitu ya. Kalau gua jadi kelihatan apa nih? Kelihatan kagak Gen. Nih. Lu coba dulu aja, nanti lu pasti akan ngerti. Kenapa gue? Mungkin ada filosofinya kali ya. Pasti ada, selalu ada. Biasanya tuh sesuatu tuh yang kecil tuh kita nggak Kayak paham. tadi yang Makanya. seperti idola lu bilang, sesuatu yang kecil sesuatu yang dianggap remeh Kayak ternyata betul, menarik. kayak Si film, korek tadi. Ini film Drunken Master. Iya. Yang dulu ngangkat air ya kan. Ternyata Kayak ada Kung Fu Panda. filosofinya. Ada fungsinya ketika Ada dia fungsinya. jadi silat. Wah bener kayaknya itu. Iya. Ya. Coba dulu aja. Oke, Coba Kita aja dulu, mulai Gen. Walaupun dari apa? sekarang. Satu-satu, Gen. Satu-satu, Gen. Banyak tapi ya. Ya. Nanti lu ngerti kenapa. Iya lu jago banget Gen. Dua nggak boleh, langsung dua. Harus satu-satu. Satu. Sambil cerita buat stand up juga Iya. boleh Gen. Kita sambil ngobrol kali ya, Jadi kesibukannya apa Gen akhir-akhir ini Gen? Kesibukannya nggak nyambungin yang tadi lah, seru lah. Tadi dia iya. sempat ngebahas soal MLI. Itu justru jadi pertanyaan buat gue. Tadi lu bilang stand up sebenarnya sold out aja nih. Iya sebenarnya orang-orang tetap orang-orang tetap datang ke stand up, tetap nonton dan apa ya? Ya demand ke situ gede lah. Kenapa lu aktif di YouTube juga? Lu punya program di YouTube juga kan? Bareng Rispo kolong meja. Iya. Ya itu sebenarnya etalase. Kita tuh YouTube etalase justru. Sambil. Oh iya sambil ini. YouTube itu justru kita etalase. Oh siapa tahu gue diundang stand up disuruh sambil begini ya. Oh. Ah, ya maksudnya bisa jadi. Jadi sambil mindahin kacang hijau jadi. Tapi mas kita nih ntar stand up-nya sambil inin kacang hijau bisa mas? Oh Bisa. Oh. Kayak ada videonya. Iya. kan? Iya. Oh iya Ke makanya. YouTube channel Oppo aja Lu gitu. mencoba format baru Iya gitu-gitu ya. betul. Kan kalau Dodit main biola, kalau gue mindahin kacang hijau. Iya. Agak. Ada berkahnya emang Iya, satu iya. hari. Iya, termasuk si kolong meja gitu kan. Lu berusaha mencari apa ya kira-kira yang bikin orang kayak gue bisa punya beda. Iya. Terus kayak perspektifnya
bisa menarik gitu ketika satu obrolan yang serius dibawain sama dua orang yang yang satu doang yang satu doang yang tablo, satunya lagi mah masih mending, masih mending lah ya. Dan lu itu kan Gen Rispo yang masih mending, gue yang tablo. enggak lah, lu ngerti banget politik lu dulu. Iya. Lu kalau ngerti politik gitu Apa? pengen nyalon ya Gen? tapi selain Tar dulu. apa nih? Apa? Lu pengen nyalon jadi calon politik ya Gen? Calon ini Soalnya kan terjun ke politik. lu kan iya, tapi lu kan gue bener sih. kolong meja kan bahas politik. Kalau yang kenapa politik? Iya, kalau MLI yang lain kan kayak siapa tuh Coki sama Muslim nggak bahas politik. Enggak. Lu doang. Kalau Lu kampanye ya biar nanti bisa gampang nyalek. justru kayaknya hancur kalau gue kampanye pakai kolong meja. Terjun ke Kali politik. aja kan biar banyak yang milih. Masa iya tiba-tiba kepanjangan PKI presidenku ini. Ya kan malah hancur gua kayaknya kalau misalkan ini namanya apa ikut apa sih? Apa? Ini gua ini jatuh tadi. Ya kalau misalkan gua politik tapi gua kalau keinginan terjun ke politik jujur aja gue jujur-jujuran aja bilang selalu ada pengen keinginan mah gitu. Beneran gue pernah di Arif Brata ini Arif Brata, kira-kira lu ada keinginan untuk terjun ke politik gak? Gue jawab jujur ada gitu. Alasannya karena bokap nyokap gue tuh korban politik. Ah iya. Bisa dibilang korban politik karena kita tinggal di daerah, udah gitu PNS bokap nyokap gue. Nah di dunia di PNS tuh kalau misalkan kita nggak dukung kepala Partai daerah tertentu. yang benar, yang menang, itu ada kemungkinan kayak dimutasi. Gitu. Misalnya dari kepala dinas bisa jadi cuman kepala seksi atau staf ahli kayak gitu-gitu. Nah ada kayak ini kayaknya ada yang nggak beres nih, dan itu tuh emang udah dari kapan tahu sampai sekarang tuh nggak pernah ada yang nyelesain. Nah itu yang bikin gue dendam banget, pengen dah gitu. Tapi keinginan itu pun bakalan terwujud itu di akhir, kayak misalnya gue stand up gue udah nggak laku, terus gue pengen di balik layar. Kalau misalkan emang gue cari duit ya gue di balik layar nih. Di balik layar juga gue udah mulai sepi gitu, maksudnya di balik layar udah nggak ada kerjaan. Terus gue penyiar radio misalnya udah nggak ada, pokoknya udah di dunia entertain gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak baru yaudahlah kayaknya emang gue harus. Gue setuju sih gitu. Lu bisa mulai dari jadi ketua RT. Ketua apa? Ketua RT kan politik juga. Iya benar. Maksudnya kayak dia bagian dari instrumen politik tuh, ketua RT, RW. Betul. Emang semua dimulai dari hal yang sederhana seperti memindahkan kacang hijau. Iya benar-benar. Iya. Tapi nih ya, yang gue dapet nih, mindahin pinggang ya. Apa sih nih ya? Soalnya begini, gue nih apalagi kan ini ya kan ada perutnya. Jadi lumayan juga kena. Gitu. Jadi kalau ngomongin politik mah ada. Tadi pertanyaan lu mengenai apa? YouTube. Iya maksudnya YouTube. Kan selain buat etalase nih. Iya. Kalau tadi lu sempet jawab soal etalase, lu bikin konten itu berharap outputnya berarti tetap stand up. Tetap kerjaan stand up. Jadi kayak orang nonton, wah jadi kenal Regen, Regen ternyata stand up, gue pakai Regen untuk stand up. Iya, sebenarnya lebih kayak begitu. Makanya sekarang gue sama si Rispo ini di bulan kemarin Ramadan nih kita itu bikin sketsa. Karena kita udah kayak kita stand up udah nih, maksudnya udah bisa lah jualan dari etalase kolong meja. Kita upgrade yuk, kita ngapain? Gue sama Rispo. Apa yang lu buat? Nah itu kita bikin sketsa Ramadan. Iya. Jadi kita bikin kayak tektokan, kayak tetangga masa gitulah gitu. Pengennya kayak gitu, cuman sitcom ya? Sitcom gitu. Nah itu kita bikin gitu. Nah outputnya karena sekarang kita udah harus ngambil ke film deh gitu. Soalnya gue sama Rispo beberapa ada dapat proyekan film di 2019 sampai awal 2020 tuh lumayan padat tuh di film. Oh maksudnya lu bikin itu untuk ngedalamin. Iya lumayan lah, ada beberapa film dan maksudnya dapat peran gitu kayak gue tuh di yang gue bangga banget tuh gue main di Miracle in Cell No. 7 cuman belum tayang nih. Keren. Iya tahu itu gue suka banget sih filmnya. Nah itu kan gue dapat perannya, maksudnya bagus tuh, gue jadi orang yang sahabat yang di penjara. Itu film Korea itu kan, diadaptasi di sini. Nah itu gue dapat. Lu jadi tokoh Koreanya gitu ya? Iya gue jadi orang Korea.
Chunjo. Bukan maksudnya Pano. Gue jadi sahabat-sahabatnya yang yang di penjara. Oh, yang di sel gitu. itu, yang di sel number 7 itu. Dan lu pakai si sketsa ini buat mendalami materi acting. Buat jualan di acting gitu. Jadi biar si Digen ternyata bisa bikin sketsa gini, actingnya lumayan juga lah gitu. Emang ya? Enggak sih. Sebenarnya seenggaknya ada lah orang ngelihat gitu, kayak ada adegan-adegannya gitu. Bisa lah gitu. Tapi kan itu film sedih. Enggak kok, ada komedinya sih, ada komedinya. Emang nggak ada? Ada komedinya dikit. Coba sembari ngelawak dong kan. Waduh. Nggak bisa dong sambil apanya nih sambil sembari ngelawak nih. Ya itu contohin lucunya gimana. Ya nggak bisa dong, tuh spoiler jatuhnya. Oh iya benar juga. Jadi jangan dulu, paling ntar aja, tunggu aja tanggal mainnya tuh. Ih, keren. Ngeri gue itu mainnya sama, soalnya lawan mainnya yang gue bener-bener bangga banget gue. Kenapa? Vino. Tahu kan Vino? Vino G. Sebastian. Iya, Vino G. Bastian. Terus sama siapa lagi? Pade Indro, Tora Sudiro, Brian Domeni, terus Denny Sumargo, sama Indra Jegel. Pantesan lu cuma jadi temen ya. Sama apa? Ya Gue pantesan kira lu lu cuma jadi jadi pemeran temen. utama. Iya, cuma jadi temen, gue jadi temennya doang. Oh, jadi pemeran utama. Ya Iya. nggak bakalan lah, gue belum sampai ke situ gue. Masih kayak pinggir-pinggirannya dulu, nggak apa-apa. Harapannya sih muncul di poster gue sekarang. Tujuan gue, goals gue di ini pengen banget. Kayak belum ada perubahan kan tadi ya. Gue nih baru segini, nggak bisa pakai sendok aja. Ya udah sini. Udah. Udah gitu aja. Udah lah ya. Lu nggak sabar berarti. Itu dia. Challenge-nya tidak tercapai. Mungkin yang bikin lu sampai sekarang itu nggak jadi pemeran utama. Karena gue nggak sabar. Iya. Mungkin gue harus sabar kali ya. Iya. Ini mindahin ini ke sini butuh usaha, butuh waktu, Iya, butuh ketelitian, betul. Tawakal. skill itu yang harus lu punya, gokil. Iya. Tapi waktu kayaknya yang punya kita ya. Kayaknya kan gak mungkin kalau waktu ya. Iya. Gak mungkin lu udah pada rapi-rapi set segala. Yaudah kan ya, sampai ketemu ya. Lu masih mindahin ini kan sayang. Ya, hati-hati ya gitu. Aduh, agak ini juga ya, pantas. Lumayan berat ini kerjaan. Ada. Iya emang ini menarik. Lu ngerasa kerjaan ini berat? Kerjaan mana? Ini kan dunia hiburan. Orang ketawa, orang senang. Ada, gue tuh Lu ngerasa ini berat? nggak berat kalau pas kerjanya nggak berat. Nah, Yang berat itu kalau misalkan bacain komen. Kenapa emang? Gak tahu ya. Gue gara-gara ngelawak terus bukan selera gue dikatain. maksudnya? Dia kayak nggak lucu lu begitu. Nah, gue bilang, Kok marah gitu maksudnya? iya, apaan sih lu marah-marah doang kerjaan lu? Dah, ya gimana masa gue harus ngikutin cuman gara-gara dia bukan selera gue terus dia marah-marah sama gue. Sabar Gitu. Gen. Apa? Sabar. Iya sabar gue, maksudnya gue juga sabar kalau gue Iya nggak maksudnya sabar. gue bilang sabar. Tak ini gitu sabar. Sabar Iya, aja gitu. Padahal Tapi bukan itu memang konsekuensi yang harusnya lu udah tahu ya? harusnya gue udah tahu, cuman yang gue bingung tuh kok orang ada ya, maksudnya yang gue heran, gue selama nonton acara komedi dari seumur hidup gue ya, gue nggak pernah kayak sampai, apaan sih ini orang nggak lucu gitu. Lu sendiri nggak pernah mengomentari? Iya, mengomentari orang itu lucu atau enggak, maksudnya ya mengomentari Ya, kalau boleh nggak lah, lucu ya tapi tinggal Gak nggak pernah tawa lo gitu sampaikan kan. gitu lah ya. Maksudnya gak pernah lo sampaikan karena menurut lo buat apa gitu. Iya, gue nggak pernah kayak nggak lucu lu Tapi gitu. kan karena memang apa ya interaksi antara apa bilang sih? Kalau sekarang itu interaksi antara pelaku dan penonton itu cukup kan dekat. Iya, Lu makanya. ada banyak pintu gitu, ada banyak akses untuk dia bisa lu bisa Langsung tahu ke apa lu yang mereka gitu. rasakan, Iya, lu iya. bisa tahu. Itu kan sebenarnya bisa jadi Hal positif bagus dong, gitu. kan? Ketika lu ternyata kalau gua kayak gini banyak yang tidak suka. Ternyata kalau gua gini orang suka. Nah itu makanya gue tuh orang yang gampang kepikiran juga. Misalnya kayak cuman walaupun 1-2 orang nih, cuman gue kepikiran tuh ngobrol gue sama bini gitu. Kayak kemarin gitu ada yang tiba-tiba nge-DM bini gue, Apa? kesel bener itu, langsung gue teleponin, gue omel-omelin tuh orang, kesel bener gue gitu. Kayaknya gue juga mungkin bisa dibilang belum siap, ya emang nggak siap, apalagi sekarang ya, maksudnya gue tuh selama beberapa tahun rezekinya ada segitu-segitu aja, cuman belum pernah dapat sampai segininya. Nah setelah gue jujur aja ya, setelah gue podcast sama Om Deddy itu lumayan tuh, impactnya tuh banyak banget tuh, kayak followers nambah segala macam gitu. Terus ya cuman emang yang nggak bisa kita tahan tuh omongan netizen itu, Karena semakin banyak yang tahu lu. iya gitu, lu ngapain sih podcast sama Om Deddy, nggak jelas juga lu
gue tuh buat nge-subscribe Om Deddy gini-gini karena gini, bukan pengen nonton lu nggak jelas marah-marah lah. Jadi gue yang salah, gue bilang. Kenapa jadi gue yang salah? Gue bilang, perasaan gue juga kagak pengen banget marah-marah di situ. Gue udah nyiapin cerita-cerita seru, gue bilang. Lanjut boleh? Boleh. Nih, tadi dia sempat bilang ada apa namanya di kolong meja terus bikin sketsa. Ini gue dapet contekan, lu katanya lagi bikin YouTube baru. GJLS. Iya. Yang sama Rispo bukan? Yang sama Rispo sama Hibzi. Iya, sama Hifzi Koir. Jadi konten itu adalah otak kita bertiga yang kayaknya nggak bakal ada channel YouTube yang mau nampung. Oh, lagi iklan? Bukan. Kita Hopeless udah ya. bikin sendiri. Hopeless Jadi dia, kayaknya nggak bakal ada yang mau nih. Iya, kita udah kayak MLI pernah. Gue pengen bikin konten yang kayak gini. Aneh. Wah, tapi susah nih. Dan juga gue ngeliat nih penontonnya MLI nggak bakal kemakan. Karena penonton MLI itu dark. Wow, kita mau yang dark, kita mau yang agama gitu-gitu. Sedangkan gua sama Rispo bukan ke situ mainannya gitu. Bukan ke situ. Kayaknya nggak bakal masuk nih gua di channel MLI. Kita di mana ya? Yaudah kita bikin sendiri sama Ibzi gitu. Gitu. Yaudah kita bikin yuk sketsa tanpa skrip gitu. Ada skripnya cuman bukan skrip dialog. Skripnya itu jadi kondisi. lu sekarang gini, endingnya gini ya. Oh, kondisi mainnya. Iya, mainnya kondisi. Makanya jadilah channel YouTube GJLS itu yang benar-benar tidak Singkatannya apaan GJLS? nggak jelas. Oh, kirain ada panjang Nggak gitu. ada udah GJLS nggak jelas. Gue udah. juga lagi slow. Oh, kirain lagi ya gitu. Santai. Santai ya. Bentar dulu. Berbahaya. Iya. Ngomong-ngomong udah mau buka nih. Oh iya. Iya. Wah, iya nih. Wah, iya tuh, guys. Kan, ntar kita abis ini lanjutin Q&A lagi pas Ya. lebaran tapi Iya. Oh, gitu ya. Kita masih ada episode selanjutnya apa namanya sesi Q&A dan masih bersama Regen juga. Kita udah buka apa kemarin pertanyaannya udah kita kumpulin kan ya? pertanyaannya udah kita iniin ke Regen. Yes. Udah dulu jawabin kan Gen? Terus ngapain ada belum episode gue selanjutnya? jawab belum. Lu jangan bikin Tapi rencananya gue pulang ini mau jawabin. Buat gue upload di channel GJLS. Ya kan buat episode selanjutnya ini. Jadi kita ada spoilerin. Iya. Gak apa-apa kan jadi GJLS. Nggak apa-apa. Trailer. Gak apa-apa. Oh, iya, iya, boleh. Oke deh kalau gitu Trailer 20 menit lah. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya masih di Ngabuburit at Home bersama gua Rije. Dan gue Lydia. Dan gue Regen. Bye. Bye. Dah. Hai Offense, Oppo punya program Better at Home di mana kalian yang mau beli handphone baru, kalian bisa beli dari rumah dan akan diantarkan secara gratis. Pokoknya cek di deskripsi aja. Jangan lupa juga kunjungi Oppo Indonesia. Iya.